Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Yusuf. Saya Dwi Wahyu Ilahi Angka. Saya Muhammad Alif Sakti. Dalam tugas pemrograman web final, kali ini kami akan memperkenalkan aplikasi yang kami buat. Singkatnya, penjelasan dalam aplikasi yang kami buat ini adalah reservasi lapangan futsal, yang dimana buyer bisa melakukan reservasi, menentukan tanggal, waktu dengan menggunakan API WhatsApp. Nah, admin bisa melakukan approve dan rejected reservasi yang dilakukan oleh customer itu, dan sang customer begitu pula admin mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp. Langsung saja. Baik, saya akan menjelaskan cara setup API untuk mengirim notifikasi ke WhatsApp. Jadi, di sini kami menggunakan Fonte sebagai WhatsApp API. Caranya yaitu pertama kita daftar dulu jika belum punya akun, karena di sini kami sudah membuat akun, di login menggunakan akun yang telah dibuat. Nah, ini nomor WhatsAppnya menggunakan password. Oke, login sukses. Nah, setelah copy token, kita bisa menggunakan API-nya di project Laravel kita. Pertama, kita masukkan token di env atau file environment-nya di sini. Nah, di sini kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga WhatsApp admin number-nya. Kemudian kami membuat layer baru pada folder app, yaitu folder services. Di sini terdapat satu WhatsApp service. Nah, di sini kita masukkan Fonte tokennya. Nah, selanjutnya untuk penjelasan demo aplikasi akan saya serahkan ke teman saya Muhammad Alif Sakti. Baik, saya akan menjelaskan skenario sebagai seorang customer atau buyer. Nah, begitu pertama kali customer membuka website kami, ini landing page pertamanya yang akan customer lihat, di mana di bagian navbarnya itu ada logo, ada beranda, ada tentang kami, lapangan, kontak, dan login maupun register. Kemudian untuk footernya ada menu utama, di mana menu utamanya itu terdapat juga di bagian navbar dan beberapa informasi singkat seperti kontak dan lain sebagainya. Nah, baik, saya akan memperlihatkan bagian navbarnya. Ini kalau kita tekan tentang kami, di sini akan memperlihatkan informasi singkat tentang konfigurasinya. Lalu di sini juga terdapat cari lapangan sekarang, bisa di sini ataupun di bagian navbar. Kemudian di bagian kontak, ini beberapa informasi juga, di mana bisa sebagai seorang pelanggan atau customer bisa mengirimkan pesan berupa kendala booking ataupun kerjasama sponsor. Nah, dan di sini juga terdapat lokasi lapangannya untuk mempermudah customer, dan tentunya juga ada footer. Kemudian kita coba registrasi sebagai seorang customer. Nah, di sini tampilan untuk registrasinya, saya contoh membuat. Nah, setelah berhasil registrasi daftar akun, di sini kita akan muncul booking lapangan, riwayat booking, dan lainnya. Coba kita booking lapangan. Nah, untuk tampilan booking lapangannya seperti ini. Kita coba booking satu lapangan. Nah, untuk tampilan booking lapangannya terdapat beberapa foto yang menjelaskan lapangan tersebut dan fasilitas lapangan. Dan untuk cara booking lapangan, kita bisa memilih tanggal yang kemudian untuk jamnya
dan jam berakhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat total, dan di sini juga sudah dikalkulasi. Jadi kalau kita pesan 2 jam, maka 150 dikali 2. Oke, baik, kita lanjut booking. Nah, untuk setelah kita booking, di sini kita bisa sebagai seorang pelanggan kita bisa lihat detail. Nah, di mana kita akan membayar sewa lapangan tersebut. Setelah kita berhasil membayar lapangan tersebut, kita mengirimkan bukti transaksinya, contoh. Nah, setelah itu kita tekan. Nah, setelah kita mengirimkan transaksi bayarnya, lalu kita akan mendapatkan notifikasi di WhatsApp. Contoh ini contoh pesan di customer, dan untuk di adminnya seperti ini. Selanjutnya untuk fitur edit profil, kita juga sebagai seorang pelanggan bisa mengedit nama kita, mengganti email, dan memperbarui password. Dan terakhir ada menghapus akun. Dan itu saja skenario sebagai seorang pelanggan. Saya kembalikan ke rekan saya, Muhammad Sesup. Oke, baik, terima kasih penjelasan yang dilakukan oleh Dwi Wahyu dan Muhammad Alif Sakti. Selanjutnya saya akan melakukan demo kalau bagaimana skenario-nya sebagai admin. Nah, selanjutnya langsung saja saya akan logout dulu dan login melalui akun admin. Oke, admin futsal. Untuk passwordnya itu password aja. Nah, ini adalah tampilan yang pertama kali dilihat oleh admin, yaitu adalah dashboard admin yang kami buat. Nah, ada beberapa aksi, yaitu lapangan, reservasi, dan manage user. Yang pertama adalah tampilan lapangan. Ia dapat menambahkan lapangan, contohnya lapangan matbanging. Kapasitasnya bisa mencapai 20 orang. Biaya per jamnya kita misalkan saja 200.000. Gambar lapangannya coba kita pakai yang ini. Untuk fasilitasnya memiliki AC, contohnya apa ya, AC dan minuman dingin. Itu aja. Untuk menambahkan foto kita bisa contoh lagi ini sama ini. Nah, lapangan yang baru kita buat sudah tersubmit atau terdaftar. Selanjutnya untuk kita accept reservasi yang dilakukan oleh customer, yang dilakukan oleh teman saya Muhammad Sakti tadi, kita lihat detailnya. Nah, admin bisa melihat bukti pembayaran dan mengecek dulu di rekening atau dimanapun itu untuk memastikan bahwa memang biayanya itu masuk. Dan selanjutnya admin akan melakukan aksi terima atau konfirmasi. Juga admin bisa menolak reservasi jika kalau misalnya lapangannya itu full atau pembayarannya tidak terdeteksi. Nah, contoh kita terima. Oke, karena admin telah melakukan approve reservasinya, selanjutnya kita akan melihat pesan yang di WhatsApp. Nah, admin telah mengirimkan pesan ke WhatsApp secara otomatis. Halo Alif. Nah, di sini ada daftar lapangannya, tanggal, juga waktu lapangan yang telah disewakan oleh sang customer. Admin juga bisa memanage user. Contohnya dia ingin menghapus atau approve pending sebelumnya. Nah, coba kita hapus Budi si penyewa. Nah, akun Budi telah hilang di database. Baik, sepertinya itu saja yang dapat dilakukan oleh admin. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya, Dwi Wahyu Ilahi. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang implementasi kode untuk mengirim notifikasi ke WhatsApp beserta skema database yang kami gunakan. Tadi kita kembali ke WhatsApp service. Jadi di sini ada protected token, ini adalah token yang disimpan di variabel env tadi. Kemudian ada fungsi construct yang akan berjalan ketika kelas WhatsApp pertama dibuat. Ini memanggil fungsi founded token. Kemudian ada fungsi send message untuk mencoba melakukan pengiriman ke WhatsApp.
Kemudian kami menggunakan try catch untuk handling error. Kemudian di dalamnya ada isi response dengan menggunakan fungsi HTTP with headers dengan menggunakan authorization this token dari token yang telah didapat dari INV. Kemudian ada targetnya dari parameter di sini, target nomor WhatsApp-nya, kemudian pesan yang akan dikirimkan. Dan ini adalah kode negara Indonesia. Kemudian jika respons successful, maka WA akan memprint log info WA terkirim ke target. Jika gagal, akan menampilkan pesan log error. Kemudian untuk implementasinya pada controller bisa kita lihat pada reservation controller di admin. Nah, salah satu penggunaannya yaitu ketika mengapprove atau menolak reservasi. Bisa kita lihat pada approve. Di sini ada pengecekan kondisi kalau ada nomor telepon dari user yang membuat reservasi, maka akan langsung mengirimkan pesan WhatsApp dengan format hello reservation username, your failed booking has approved. Kemudian ada juga data lainnya. Kemudian memanggil fungsi send message dari WhatsApp service yang tadi. Nah, fungsi protected WhatsApp service juga dibangun ketika kelas pertama kali dibangun. Jadi seperti ini caranya. Nah, mungkin sekian dari implementasi kodenya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang skema database yang kami gunakan. Jadi di sini kami menggunakan database yang sederhana. Maksud saya skema database yang cukup sederhana. Terdapat 5 tabel utama, yakni users, field galleries, fields, reservation, dan field facilities. Per tabel user mungkin sederhana saja menggunakan name, email, phone number atau nomor WA, is admin untuk menentukan apakah admin atau bukan, jadi bernilai true atau false, is aktif jika customer aktif membuat reservasi, password menerapkan hashing untuk tidak dapat langsung dibaca di database. Kemudian ada selanjutnya seperti ini. Jadi users itu punya relasi ke tabel reservation. Satu users bisa membuat banyak reservations. Pada tabel reservations terdapat user ID, yaitu foreign key ke tabel users, field ID, foreign key ke tabel fields atau lapangan, booking date, tanggal booking, waktu mulai reservasi dan selesai. Dapat juga total price, hasil kalkulasi dari biaya per jam dari lapangan. Ada juga bukti pembayaran, ada status dengan 3 nilai, pending, paid, dan confirm. Ada juga rejection reason, adalah data ketika menolak reservasi. Kemudian untuk tabel fields berelasi ke 2 tabel, yaitu field galleries dan field facilities. Pada tabel fields ada tersimpan name, kapasitas, biaya per jam, ada gambar, dan ada created ad dan updated ad. Jadi relasi ke field galleries itu menyimpan field ID, foreign key ke fields, image, dan sama seperti yang tadi created ad dan updated ad. Mungkin sama seperti field galleries, di sini menyimpan field ID, name atau fasilitas yang disediakan, icon, dan created ad atau updated ad. Jadi mungkin kita bertanya-tanya apa sih itu created ad dan updated ad. Jadi kedua kolom ini menggunakan tipe data timestamp. Maksudnya tipe kolom untuk menyimpan data waktu. Kapan entity sebuah users itu dibuat atau disimpan di database. Jadi created ad otomatis terisi pada database ketika membuat entity, dan updated ad akan berubah ketika kita mengubah data users. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih penjelasan oleh Dwi Wahyu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk menutup tugas akhir proyek final pemrograman web. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmu yang telah diberikan selama semester 3 mata kuliah pemrograman web. Semoga ilmu yang Bapak berikan kami dapat gunakan sebaiknya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.